Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi yaitu hukum-hukum aljabar himpunan. Jadi kita akan bahas hukum apa saja yang berlaku pada operasi himpunan ya. Aljabar himpunan, gabungan dan irisan. Nah, yang pertama yaitu hukum idempoten. Jadi hukum idempoten itu ada dua, meliputi gabungan dan irisan. Jadi gabungan dari himpunan itu sendiri hasilnya adalah ya himpunan itu sendiri. Irisan dari dua himpunan yang sama hasilnya ya himpunan itu sendiri. Jadi misalnya kita cek dulu. Misalkan kita cek kita punya himpunan, misalkan himpunan U ya, universalnya yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita punya himpunan A, misalkan himpunan yang anggotanya 2, 3, 6, 7. Lalu himpunan B misalkan 1, 2, 3. Lalu C misalkan 2, 6, 7. Ini misal aja ya. Kita cek hukum yang pertama A gabung A. A gabung A itu sendiri yaitu himpunan yang anggotanya 2, 3, 6, dan 7. Kalau digabungkan dengan himpunan itu sendiri hasilnya ya pasti A, karena anggota himpunan itu tidak boleh ada yang sama, jadi hasilnya ya A itu sendiri ya. Lalu A diiris dengan A, himpunan A anggotanya yang sama dengan himpunan itu sendiri, berarti kan ya A itu sendiri itu ya. Oke, selanjutnya hukum komutatif. A gabung B sama dengan B gabung A. Coba kita cek bahwa A gabung B itu himpunannya apa aja. A gabung B berarti 1, 2, 3, 6 ya. Lalu B gabung A, himpunan anggota himpunannya B gabung A berarti anggotanya 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. Oh iya, yang ini masih kurang 7 ya. Nah, berarti sama ya, A gabung B itu sama dengan B gabung A. Lalu yang irisan bagaimana? Coba kita cek lagi. Yang irisan A irisan B, A irisan B berarti 2 dan 3, 2, 3. Lalu B iris A bagaimana? B iris A 2 dan 3 sama, berarti berlaku ya komutatif. Artinya komutatif itu dibalik, A gabung B itu akan sama dengan B gabung A ya. Selanjutnya hukum asosiatif. Oke, selanjutnya hukum asosiatif. Ini saya hapus dulu. Hukum asosiatif itu A gabung B lalu digabungkan dengan C akan sama dengan A gabung B gabung C. Lebih gampang ingatnya itu kurungnya ya yang dipindah. Jadi ini
ini kurungnya di depan, lalu akan sama dengan kalau kurungnya dipindah gitu ya. Kita cek dulu, coba A gabung B lalu digabungkan dengan C. A gabung B tadi apa? A gabung B 1 2 3 6 7 ya. Nah, ini digabungkan dengan C, berarti himpunannya 1 2 3 6 7 ya, 2 6 7. Lalu kalau A gabung B gabung C, kita cek dulu B gabung C itu 1 2 3 6 7. Nah, A nya 2 3 6 7 digabung dengan ini berarti 1 2 3 6 7. Nah, ini kan sama. Nah, ini sama, berarti benar ya, hukum asosiatif ini berlaku. Begitu juga untuk yang irisan. Silahkan coba dicek sendiri. Hukum distributif, coba kita cek dulu. Hukum distributif yang pertama, A gabung B iris C. A digabung B iris dengan C. B iris C itu berarti 23 ya, 23. A digabung dengan B iris C berarti 2 3 6 7. Lalu apakah sama himpunannya dengan yang ini? A gabung B lalu diiris dengan A gabung C. A gabung B 1 2 3 6 7. A gabung C 2 3 6 7. 2 3 6 7. Nah, ini diiriskan 1 2 3 6 7 diiris dengan 2 3 6 7 berarti 2 3 6 7. Nah, ini juga sama. Ini sama ya. Nah, berarti benar untuk hukum distributif. Selanjutnya hukum identitas. A digabungkan dengan himpunan kosong. Jadi A kalau digabung himpunan kosong hasilnya ya A ini sendiri. A digabungkan dengan U-nya ini kalau digabung berarti ya U itu sendiri, ya enggak? Kan ini subset dari U. Jadi hasilnya adalah U itu sendiri. A digabung dengan U. Oh ya, berarti ini ada yang keliru ya. A kalau digabung dengan U itu hasilnya U. Sorry, ini salah ya. Tolong diganti. Ya, nanti saya ganti dulu. Lalu A diiris dengan himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu subsetnya A, berarti kalau diiris ya hasilnya adalah himpunan kosong itu. Lalu A diiris dengan U, A kita iriskan dengan U, berarti hasilnya A. Kalau ini baru betul. Ya, oke, selanjutnya hukum hukum komplement. Hukum komplement A digabung dengan A komplement. Jadi A komplement itu kan anggotanya U tapi bukan anggotanya A. Jadi ini adalah U tapi yang bukan anggotanya A. Itu adalah A komplement. Jadi kalau A digabung dengan A komplement hasilnya U. Lalu A komplement dikomplementkan berarti A komplement dikembalikan lagi. Jadi hasilnya adalah A. Dan seterusnya ini ya. Lalu hukum De Morgan,
A gabung B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement iris dengan B komplement. Kita coba A gabung B komplement. Kita coba A gabung B, A gabung B itu adalah himpunan 1, 2, 3, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 6, 7. A gabung B. Nah, komplemennya berarti yang himpunan U yang bukan himpunan ini. Berarti himpunannya anggotanya 4, 5, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 6, 7. Berarti himpunannya ini adalah 4, 5, 8, 9, 10. Nah, apakah A komplement iris B komplement itu sama dengan ini? Kita cek dulu A komplemennya, yaitu himpunan 1, 4, 5, 8, 9, 10. Lalu B komplemennya berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau ini diiriskan dengan ini, maka ketemunya 4, 5, 8, 9, 10. 4, 5, 8, 9, 10. Nah, ini sama ya, berarti berlaku hukum De Morgan. Selanjutnya hukum penyerapan, A gabung A iris B itu adalah A. Kita coba dulu. A gabung A iris B. Jadi A iris B, kita cek dulu A iris B. A iris B itu berarti 2, 3. 2, 3. Nah, A-nya ini digabung dengan ini, maka hasilnya A ini digabung dengan ini, maka hasilnya 2, 3, 6, 7. Nah, ini apakah sama dengan himpunan A? Ternyata sama, berarti ini berlaku. Begitu juga dengan yang B. Ya, jadi ini tuh sebenarnya ya udah, ini nanti kalau ada A gabung B iris A, berlaku nggak kalau ini sama dengan A? Kan ini kan hukumnya begini, tapi kalau ternyata ada pernyataan seperti ini, berlaku nggak ini? Ternyata berlaku. Jadi sebetulnya ini pun bisa dikenai hukum komutatif ya, yang dibalik tadi, jadinya A gabung A iris B. Nah, ini kan sama dengan hukum penyerapan, jadi ini adalah A gitu ya. Selanjutnya kita bahas contoh ya. Oke, ini saya hapus dulu. Contoh yang pertama, ini tulisannya ala kadarnya ya, jadi saya tulis ulang saja di sini. Soal nomor 1, A gabung A gabung A. Jadi ini disuruh menyederhanakan bentuk himpunan yang panjang seperti ini. Paling sederhana itu apa gitu ya. Jadi A gabung A diiris dengan A gabung C. Nah, ini bisa dikenai dengan hukum apa saja? A gabung A, kita lihat A gabung A itu hukumnya hukum yang pertama ini ya. A gabung A itu adalah A. Jadi ini menggunakan hukum idempoten. Jadi ini menggunakan hukum idempoten, hukum yang pertama. Dan
A gabung C itu masih tetap, jadi ini akan sama dengan A, yang ini jadi A diiris dengan A gabung C. Nah, ini hukum apa? Ini hukum apa yang terakhir tadi, hukum penyerapan. Jadi A iris A gabung B itu sama dengan A. Berarti A iris A gabung C itu sama dengan A ya. Jadi ini pakai hukum yang nomor 8. Oke, ini yang nomor 1 ya. Penjelasan yang nomor 1. Lalu yang nomor 2. Yang nomor 2, B iris C digabung A iris A digabung B gabung A iris B. Ya. Oke. Penjelasannya begini. Ini bisa kita kenai hukum apa saja. Kita cek dulu. A iris A itu pakai hukum idempoten. B iris C ini masih tetap saja. Jadi kita pakai hukum idempoten. Ini ya. Ini yang pakai hukum idempoten. Lalu B gabung A iris B. Nah, ini kan sebetulnya hukum penyerapan juga ya. Yang saya bilang tadi ini bisa dibalik kan. Jadi kita kenakan hukum komutatif dulu. Komutatif ya. Komutatif itu dibalik, A gabung B sama dengan B gabung A. Jadi yang ini kita kenakan hukum komutatif dulu. Jadi hasilnya B iris C digabung, ini hasilnya adalah A digabung B gabung A iris B, ini komutatif, kita kenakan hukum komutatif, berarti B iris A, dibalik ya. Nah, selanjutnya yang ini kita kenakan hukum penyerapan. Hukum penyerapan yang nomor berapa berarti? Hukum 8. Yang gabungan ya, B gabung B iris A, atau A gabung A iris B itu kan A, berarti ini hasilnya apa? B gabung B iris A hasilnya B ya, ini hukum yang 8. Jadi hasilnya adalah B. Jadi ini B iris C digabung A gabung, nah ini adalah B. Nah, selanjutnya kita kenakan lagi ini komutatif, sebetulnya kan ini B iris C gabung A gabung B, ini kan sebetulnya bisa pakai penyerapan juga, pakai yang B. Jadi B nya kita pindah ke sini, ini juga kita pindah. Sebetulnya nggak pakai komutatif pun masih tetap berlaku ya. Berarti ini gini aja, begitu ini kita komutatifkan. Komutatif itu hukum berapa tadi? Hukum nomor 2 ya. Ini 2, ini juga 2, berarti hasilnya ini nggak usah ding, sorry ini nggak usah di hukum komutatifkan, nggak usah. Jadi cukup B iris C digabung, ini tadi apa ya, gabungan ya, gabung, berarti B gabung A. Nah, yang ini kita komutatifkan biar seperti hukum penyerapan, berarti ini 8. Nah, ini kita balik, berarti B gabung B iris C gabung A. Nah, ini kan seperti ini hukum penyerapan yang pertama, berarti ini hasilnya adalah B
B digabung dengan A. Nah, ini sudah yang paling sederhana, tidak bisa diapa-apakan lagi ya kan, karena terdiri dari dua himpunan yang berbeda, B gabung A. Atau kalau nanti ternyata ketemunya jawabannya A gabung B, itu juga sama saja ya, berarti hukum komutatif lagi berlaku. Oke, begitu saja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan di grup atau bisa japri saya kapanpun. Oke, gitu saja ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.